Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaat salat subuh. Ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwasanya i'takafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat. Kami beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang di tengah-tengah. Falamma kana sabihata 20 naqalna mata'ana. Waktu sudah masuk hari-hari ke-20 atau hari ke-20, maka kami pun pulang dan kami pindahkan barang-barang kami, kami bawa pulang ke rumah. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW kemudian mendatangi kami. Faqal, maka beliau mengatakan, man kana i'takafa falyarji ila mu'takafihi fa inni ra'aitu hadhihi al-lailah wa ra'aituni asjudu fi ma'in watin. Barang siapa yang beriktikaf kemudian dia pulang, maka hendaklah dia kembali ke masjid tempat dia iktikaf, karena sesungguhnya aku melihat malam qadar itu adalah malam ini, dan aku melihat diriku, aku sujud di atas air. Kemudian falamma raja'a ila mu'takafihi qal wa hajatis sama'u fasfuntirna. Ketika kami sudah kembali ke masjid dan kembali beriktikaf, maka kami dapati langit itu mendung, lalu kemudian turun hujan. Nah, jamaah sekalian umat Allah, di antara waktu-waktu malam qadar yang pernah terjadi di zaman Nabi, di antaranya adalah malam ke-21. Ada yang mengatakan malam 23, yaitu berdasarkan hadis ini. Di mana dan ditambah dengan riwayat-riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW di subuh harinya beliau sholat subuh dalam keadaan di atas air dikarenakan hujan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya ingat terjadinya malam qadar di zaman Nabi adalah di hari 27. Hari di mana kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat. Nah, di antara tanda-tanda malam qadar adalah esok harinya matahari itu bisa ditatap dengan mata telanjang. Ada riwayat yang tadi yang saya sebutkan, di mana orang-orang sholat subuh di atas air. Sholat subuh di atas air dikarenakan atap Masjid Nabawi di zaman Nabi itu hanya atap seadanya dengan pelepah-pelepah kurma, dan tidak ada karpet, tidak ada keramik. Maka kalau sudah turun hujan, maka air itu masuk ke dalam dan orang-orang bisa sujud di atas air itu. Maksudnya adalah karena di dalam masjid becek. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, subuh hari ini adalah subuh yang hujan. Kita nanti lihat apakah matahari bisa ditatap dengan mata telanjang di pagi-pagi sampai siang. Jika iya, dan itu adalah tanda-tanda, salah satu tanda malam qadar, maka semoga orang-orang yang pada malam hari ini telah beribadah kepada Allah, maka dia diberikan ganjaran oleh Allah pahala yang lebih baik daripada pahala yang dia kerjakan selama 1000 bulan terhadap sholat, bacaan Quran yang dia lakukan di hari-hari biasa di luar dari malam qadar, insyaallah. Amin. Dan hari ini juga hari ke-23, berarti tadi malam 23, malam ganjil. Dan malam ganjil lebih banyak kemungkinan dibandingkan malam-malam yang genap. Hanya saja jemaah sekalian mati Allah, hujan cuma tanda-tanda. Sekalipun nanti pagi itu matahari bisa ditatap dengan mata telanjang, itu pun hanya tanda-tanda. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan tadi malam ini malam qadar atau bukan. Tidak ada yang bisa memastikan tadi malam ini malam qadar atau bukan. Hanya bisa dilihat dengan tanda-tanda. Oleh karenanya, jangan lengah. Jangan karena hari ini, oh alhamdulillah sudah hujan, nanti pagi lihat, oh sudah bisa ditatap dengan mata telanjang, lalu kemudian besok sampai hari terakhir kemudian kita lengah, kita tidak sholat lagi. Ya, karena kita tidak tahu ya, bahwasanya malam ini qadar atau tidak. Hanya sekedar tanda-tanda. Bapak-bapak, adakah yang bukan warga BDI dan datang ke sini tadi pakai motor? Angkat tangan. Tadi ke sini naik pakai motor. Mari. Yang ke sini pakai motor.
Saya kasih gratis. Bukan warga BDI. Antum pakai apa? Mantel. Lagi. Ini apa? Motor roda 4. Masih ada 4. Yang datangnya pakai mobil. Wih, banyak. Ntar dulu. Nanti dulu. Sisa 4 soalnya. Yang bukan orang BDI. 1, 2, 3, 4, 6. Bukan warga BDI, Pak. Datang ke sini pakai mobil. Coba angkat tangan. Ntar saya lihat mukanya yang tua-tua aja. 1, 2, 3, 4. Itu siapa tuh? Pemantau. 5, 6. Banyak ya? Umur berapa, Pak? Ada yang ngalahin 52? Enggak, yang orang BDI. Bapak. Umur berapa, Pak? Enggak, yang tadi yang datang pakai mobil? 36. Pemantau berapa? Berapa? 48. Mari. Antum berapa? 45. Sini. Bapak orang BDI bukan? Ya sudah. Masih ada 1 rupanya. Tapi ini agak kurang bagus. Siapa yang mau? Kurang bagus tapi. Pak. Hari ini kita akan membahas masalah bisnis online. Bisnis yang sedang marak di masyarakat karena meningkatnya pengguna internet. Apalagi internet di zaman ini sudah murah, tidak seperti di zaman dahulu di mana kita kalau ngenet harus ke warnet atau langganan dengan harga mahal. Sekarang sudah bisa diakses di HP. Kalau dulu internet itu lambat, sekarang sangat cepat. Maka banyak orang yang jualan online sekarang. Kita akan bahas sedikit tentang bisnis online, kemudian kita akan baca bagaimana hukum dari teknis pembayaran bisnis online. Di mana kadang-kadang barang dikirim duluan, setelah sampai baru uangnya dibayar. Ada juga yang uangnya dibayar duluan, baru kemudian barangnya datang belakangan. Ada juga orang store DP dulu, setelah di DP baru kemudian barang dikirim. Kalau barang sudah sampai, baru sisa dari DP-nya nanti dibayarkan. Apa hukumnya yang seperti ini? Boleh atau tidak? Dan ada teknis yang lain yang keempat di zaman ini adalah pakai rekening bersama. Di mana orang beli barang secara online, barangnya dikirim, uangnya ditransfer tapi ke orang ketiga. Kalau barang sampai, baru orang ketiga mentransfer duitnya ke penjual. Kalau ternyata barang tidak sampai, uangnya dikembalikan kepada si pembeli. Nah, tentu di dalam bisnis online kita akan berbicara sedikit istilah-istilah komputer. Saya tadi subuh tadi malam agak ragu apakah ini cocok dibicarakan di BDI atau tidak. Tapi yang tidak masalah. Siapa tahu bisa belajar ada bisnis dunia maya seperti ini. Silakan dibaca. Halaman 10. Yang punya majalah silakan dibaca di halaman 10. Bismillah. Kiat sukses bisnis online, konsistensi dan sedikit kreativitas. Maxbox Bundle adalah situs yang menjual kombinasi aplikasi populer Mac. Hanya dalam waktu setahun, Owens mampu memperoleh penghasilan miliaran rupiah dari situsnya itu. Bapak-bapak, nggak ada warung Padang baru setahun udah miliaran. Iya Pak? Nggak ada. Tapi kalau situs online setahun bisa miliaran. Jualannya dunia maya. Ya, coba lihat. Setahun kemudian, Owens juga mendirikan branch website yang melayani jasa iklan pay per click dan mengelolanya hanya sepulang sekolah dan di akhir pekan. Ini anak yang punya blog miliaran ini usianya baru 14 tahun. Kalau pedagang warung Padang nggak ada yang 14 tahun. Ya, melalang buana dulu kemana-mana. Ya. Sekali lagi, baru berjalan di tahun pertama,
Brancher sudah mampu meraup 500.000 pound sterling atau sekitar 7 miliar rupiah. Melalui situsnya ini, Brancher telah menjual lebih dari 250 juta iklan ke 11.000 website setiap bulan dan mengakuisisi perusahaan Atomplan yang melayani software untuk bisnis. Sukses yang dialami Owens merupakan salah satu contoh kehebatan internet dan dunia online dalam memberikan kekayaan. Perkembangan jumlah pengguna internet yang sangat pesat beberapa tahun terakhir makin membuka banyaknya peluang bisnis yang dapat dijalankan di dunia maya. Bisnis online di internet kini menjadi salah satu jenis bisnis yang sangat menggiurkan. Apapun jenisnya, bagaimanapun bentuk dan caranya, semuanya dapat dilakukan di dunia maya dengan sangat mudah dan murah. Beberapa jenis bisnis online yang marak diusahakan orang belakangan ini diantaranya adalah toko online dan bisnis afiliasi atau marketing online. Apalagi dengan tersedianya berbagai fasilitas yang bersifat open source alias gratis, orang pun makin mudah membuat website atau situs untuk dijadikan media dalam menjalankan bisnis online. Ada Blogspot, Multiply, ataupun WordPress.com yang tersedia gratis baik dalam pembuatannya maupun hostingnya. Ada juga situs berbasis CMS seperti WordPress.org ataupun Joomla dengan berbagai templates, plugin, modul, dan komponen yang sangat variatif dan multiguna namun juga gratis. Saya kasih gambaran dulu sedikit. Kita punya internet di HP. Kita punya situs pribadi. Kemudian kita pasang gambar-gambar yang merupakan jualan kita. Ya, nanti orang di dunia lain mengakses situs kita. Lalu kemudian dia beli, kemudian kita kasih dia nomor rekening, dia transfer dulu, baru barang kita kirim. Ini bisnis online. Bagaimana caranya punya situs pribadi? Sebenarnya caranya tidak harus punya situs. Bisa ada yang pakai blog. Hanya saja blog mungkin sekarang tidak lagi populer. Sekarang lebih banyak mungkin pakai Facebook. Orang yang punya Facebook, dia punya akun. Di Facebook bisa pasang gambar. Kemudian gambarnya tinggal dikasih keterangan. Nanti di komen di bawahnya orang bisa beli. Kasih nomor rekening, kita kirim. Dan semua bisa dikerjakan dari rumah. Sambil tidur-tiduran di atas ranjang pun bisa. Beda kalau bisnis padang. Beda kalau bisnis barang bangunan. Bahan bangunan harus punya tokonya. Barangnya harus ada semua. Ya. Kalau online cukup di atas ranjang, klik. Ada yang beli, kirim. Nah, itu namanya bisnis online. Ada orang pakai blog, di mana blog itu gratis. Tinggal klik isi-isi sendiri. Facebook lebih gratis lagi. Tapi biasanya orang kalau menggunakan situs yang berbayar atau hosting yang dia bayar, maka itu akan lebih bisa dipercaya. Secara umum bisa lebih dipercaya. Karena yang namanya online kita nggak ketemu sama penjual, nggak ketemu sama pembeli. Nah, kemudahan mendapatkan berbagai fasilitas yang disediakan internet secara gratis di satu sisi dan makin banyaknya jumlah pengguna internet di sisi lain menjadikan internet sebagai lahan bisnis yang sangat menggiurkan. Apalagi dengan munculnya berbagai situs di jaring sosial yang sangat familiar dalam penggunaannya seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, semakin mendekatkan komunikasi antar manusia dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, negara, dan tempat dari berbagai belahan bumi. Mudahnya transaksi online. Menurut data yang ada, saat ini tak kurang dari 50 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai pengguna internet. Itu 2010. Kesininya ada Tri yang memberikan internet lebih murah. 1 tahun bisa bayar 100.000. Hanya dengan WhatsApp atau Telegram Anda bisa bisa jualan online. Maka ini lebih murah lagi. Nggak perlu sewa ruko, nggak perlu sewa toko, cukup punya situs, punya akun WhatsApp, BBM, Telegram, maka Anda sudah bisa jualan online. Nah, apalagi di zaman ini 50 juta penduduk Indonesia semuanya punya internet. Ya, saya kira di zaman ini sejak ada muncul smartphone yang seperti ini, orang lebih mudah lagi punya internet. Ya, maka jualannya akan lebih mudah lagi. Berikan contohnya.
Dari jumlah itu, sekitar 50% atau separuhnya melakukan transaksi secara online. Jenis transaksi online yang paling populer diantaranya adalah pemesanan tiket pesawat, pembelian buku, baju, sepatu, tas, mukena, serta aksesori lainnya. Seperti yang dilakukan Indra Topik Maulana melalui brand rumah Tazix, dia memasarkan dan mempromosikan produknya melalui blognya. Toko online yang menjual berbagai produk mukena bordiran khas Tasikmalaya mampu meraih omset hingga 70 juta rupiah per bulannya, suatu jumlah yang tidak kecil. Begitu juga dengan Arif Rahman Hakim, pengusaha spesialis pembuat gerobak atau rombong dagangan dari Surabaya yang kian tenar berkat blognya. Dengan dibantu 27 karyawannya, pengusaha yang dikenal dengan nama Mr. Rombong ini mampu mengantongi omset antara 150 juta hingga 200 juta per bulan. Lewat bisnis online, Pak, ada orang jualan tas 70 juta per bulan. Ada orang jualan lewat online, bikin gerobak-gerobak buat orang jualan, omsetnya 150 sampai 200 juta per bulan. Dan online saja, tidak perlu sewa ruko. Di atas ranjang aja ngetik-ketik. Bayangkan. Lanjut. Dua pebisnis di atas adalah segelintir orang yang memanfaatkan fasilitas blog gratisan untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Meskipun blog gratisan, namun mereka mampu mendatangkan traffic yang cukup tinggi. Selain berangkat dari modal yang terbatas, sebuah bisnis online juga dapat dibangun dari hobi, seperti yang dilakukan Iwan Setiawan, Yogi dan Asep, yang sama-sama kuliah di Fakultas Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung. Berawal dari hobi ngeblog dan online, 3 sahabat dari Bandung ini terbilang sukses mengelola websitenya. Situs yang mempromosikan pariwisata di Jawa Barat itu kini menjadi rujukan para wisatawan mancanegara sebelum berkunjung ke Indonesia. Melalui situsnya tersebut, mereka mampu meraih pendapatan kotor hingga 20 juta rupiah. 20 juta per bulan bikin situs pariwisata. Misalnya di Balikpapan ini saya belum ketemu. Kalau antum ada yang jago bikin situs pariwisata Balikpapan. Misalnya ke Tritip kasih gambar apa itu? Penangkaran buaya. Terus Pantai Manggar kasih gambar Pantai Manggar. Pulau apa? Pulau Tukung. Iya. Bisakah kita ke sana? Bisa ya? Hah? Intinya bisa kan? Nah, Pulau Tukung kasih gambarnya. Terus ke mana? Dikasih gambar-gambarnya. Terus bikin ininya, bikin daftar harganya. Kalau ada turis dari mana mau ke Balikpapan, saya antarkan ke Tritip, ke Tukung, ke sini, harga misalnya 500.000 misalnya. 500.000 hanya untuk sopirnya tok. Belum nanti tambah tiketnya sekian, total misalnya 2 juta per orang misalnya ya. 2 juta per orang. Kalau itu bule, mau dia. Ya. Bawain sekalian ke Penajam kah kemana naik klotok. Ya. Kan bule kapan-kapan bule naik klotok. Ya. Ditawarkan begitu 20 juta per bulan. Orang nanti dari luar negeri klik. Oh, saya pengen nih ke Kalimantan Timur, namanya Balikpapan. Saya belum pernah. Ini harganya sekian. Nanti antum yang dikontak. Balikpapan belum ada. Sudah lama saya mau bikin sama kakak saya tapi nggak jadi karena sibuk dengan kegiatan dakwah. Akhirnya saya nggak bikin. Ya, dulu saya mau bikin karena orang-orang Saudi teman-teman saya banyak. Mereka bilang saya pengen ke kotamu. Saya bilang mari kalau mau. Tapi saya lihat memang Balikpapan minim pariwisata. Kecuali kalau saya bawa dia ke Berau, di sana ada apa namanya itu Derawan ke apa? Ya, saya bawa nanti misalnya ke Samarinda, naik apa di Pasar Apung restoran terapung kah? Apalah pokoknya. Nah di Balikpapan belum ada. Ya, saya mau bikin tapi nggak pernah jadi sama kakak. Siapa tahu ada yang sudah PHK. Ya, kalau sudah PHK nggak usah merana. Ya, buka-buka foto-foto sana sini, gambar-gambar tempat pariwisata Balikpapan, pasang di internet, bikin situsnya, dipromosikan. Nanti Anda bisa jadi guide pariwisata di sini. Nah, di sini 20 juta per bulan. Ya. Untuk bikin situs model seperti itu pendapatannya 20 juta per bulan.
Pendapatan itu diperoleh dari hasil kerjasama dengan para pengelola hotel, biro perjalanan, maupun pengelola layanan outbound yang dipromosikan melalui situs tersebut. Begitu juga dalam membangun toko online, faktor kepercayaan harus menjadi pertimbangan utama. Ada toko online yang lain dia jual sepatu. Ya, saya nggak tahu pendapatannya berapa. Ada juga di sini jualan baju. Ya, jualan baju ini pendapatannya berapa nih? Saya nggak terlalu tahu. Ada modal sampai 10 juta dan bisa terkumpul sampai dengan 50 juta. Wallahu a'lam. Jadi banyak situs-situs internet yang kita bisa jadikan kita bisa bikin usaha online dengan pendapatan seperti tadi. Ada yang 70 juta, ada yang 150 juta. Paling minim ada yang 20 juta dari sekedar memberitahukan di mana tempat-tempat rekreasi. Nah, sini. Konsistensi dan kreativitas. Melihat pengalaman para pelaku bisnis online di atas, terlihat bahwa untuk menjalankan bisnis online tidak diperlukan modal besar. Begitu juga menyangkut kemampuan teknis tentang blog atau pembuatan toko online juga dapat dipelajari dengan mudah melalui internet. Kelebihannya situs online atau bisnis online adalah tidak perlu modal besar. Anda cukup bisa cuma punya modal 100.000 per tahun untuk biaya hosting. Ya, betul ya, 100.000 per tahun kira-kira untuk biaya hosting. Kemudian 100.000 setahun lagi untuk ngelolanya. Nah, karena biaya internet sekarang murah. Nah, bayangkan cuman misalnya 200-300.000 per tahun, Anda bisa dapatkan keuntungan 20 juta, 30 juta per bulan. Nah, hanya dengan situs online. Tapi memang harus tahu internet, harus tahu komputer, apa itu home, apa itu hosting, apa itu cara ngeblok, bagaimana cara upload gambar, bagaimana cara bikin deskripsi, bagaimana cara bikin percakapan online-nya. Ya, ini memang harus tahu. Ya, biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang taunya HP itu cuman SMS, telepon, biasanya nggak bisa. Ya, saya punya tante itu HP-nya bagus, tapi cuman tahu telepon, cuman tahu bagaimana cara buka phone book. Itu pun tidak tahu cara mengetik. Dia kalau cari nama harus diginikan satu-satu. Ya, padahal kan sekarang kan sudah di atasnya tinggal ketik saja. Siapa yang mau dicari? Tuti. Ketik saja TUTI, keluar tutinya. Dia untuk nyari tuti harus gini. Ya, tante saya itu kalau dapat SMS, saya pernah buka HP-nya. Ini SMS ribuan ngapain? Itu sejak bertahun-tahun yang lalu saya nggak bisa buka, dia bilang. Nggak tahu caranya, katanya. SMS saja nggak tahu caranya. Bagaimana mau jualan online? Ya. Nah. Berbagai sumber daya maupun pasar dari bisnis online semuanya tersedia di internet. Namun, menjalankan bisnis di internet dengan ala kadarnya merupakan tentunya tak akan memberikan hasil yang optimal. Apalagi ketika persaingan makin ketat, bisa-bisa toko online kita tidak ada pengunjungnya sama sekali. Gejala ini pula yang kini mulai memperlihatkan dampaknya. Bisa Anda bayangkan ketika semua orang tertarik dan terjun ke bisnis ini dengan membuka toko online. Berapa banyak pula ragam produk yang bisa dijual melalui toko online? Inilah dampak dari tren toko online yang belakangan mulai terlihat. Dulu saya punya situs online. Saya punya jualan online dulu, namanya Secangkir Sunnah. Tahun 2007 saya buka secangkirsunnah.multiply.com. Di situ saya jualan buku, jualan kurma, ya, jualan macam-macam. Saya kelola, gambarnya udah banyak. Ya, tapi karena itu hanya blog gratisan, kemudian multiply-nya sendiri sekarang sudah nggak ada. Ya, memang si blognya ini sudah tutup. Dia mengirimkan ke seluruh penggunanya, ada pesan begitu besar ditulis. Karena intinya dia kalah bersaing dengan Facebook, kalah bersaing dengan Friendster waktu itu. Maka multiply-nya mati, akhirnya situs online saya pun akhirnya mati. Ya, dan sampai sekarang saya tidak pernah buka lagi. Saya punya teman yang satu angkatan di kampus, sama-sama dari nol, bahkan saya duluan punya toko online. Dia sekarang punya toko online namanya toko-muslim.com atau tokomuslim.com, punya teman saya namanya Satria di Jogja. Penjualan dia 50 juta per bulan.
Sama-sama buku. Sama-sama jualan buku. Punya saya mati, punya dia 50 juta per bulan, kata salah satu vendornya dia. Ya, saya suka jualan, saya beli. Nah, saya bilang saya mau beli 1 juta, 2 juta. Terus saya minta kapan dikirim? Tunggu ya, Satria dulu. Nah, emang kenapa dengan Satria? Oh, Satria sekarang per bulan 50 juta. Padahal saya duluan punya. Punya dia belakangan. Tapi punya saya mati, punya dia hidup. Kenapa? Karena punya dia hostingnya berbayar, punya saya gratisan. Dan tempat saya gratisan ini mati pula akhirnya. Ya, punya dia terus jalan. Nah, karena memang situs online butuh kreativitas, butuh mengelola dengan konsisten. Tiap hari dibuka, diupdate, ada buku baru harus diupdate, ada produk baru harus diupdate. Ya. Sedangkan saya dulu tidak. Ya. Saya pasang gambar banyak, kemudian nunggu pembeli. Itu pun multiply-nya nggak bisa langsung di-reply kecuali dia harus punya akun multiply juga. Nah. Banyak pelaku bisnis yang membuka toko online tanpa diikuti dengan strategi bisnis yang tepat. Akhirnya, toko online sekedar tren di permukaan dan tak ubah layaknya etalase online yang sekedar memajang produk. Ya, seperti punya saya, bukunya banyak, hanya gambar-gambarnya saja, tapi transaksinya sangat sedikit dulu. Ya, karena memang salah tempat sayanya. Nah. Apakah produk itu dibeli orang atau tidak bukan masalah. Toko online berubah fungsi menjadi sekedar katalog atau brosur online yang tidak memiliki target yang jelas. Akibatnya bisa ditebak, hitung saja berapa banyak toko online yang bangkrut dan tidak menghasilkan apa-apa. Seorang pakar web yang juga kolumnis majalah Pengusaha Muslim, Ipan Pranasakti, berulang kali mengingatkan pentingnya strategi dalam menjalankan bisnis online. Menjalankan bisnis online ataupun toko online tidak hanya membutuhkan kredibilitas dan profesionalitas, namun juga layanan yang up to date. Ketika banyak orang mulai menggunakan HP, menggunakan HP, BlackBerry, PDA dalam mengakses internet, pemilik toko online pun harus bisa memberikan layanan itu. Nah, makanya bapak-bapak yang punya Facebook, dulu kan kita tahunya Facebook versi desktop saja. Belakangan kesininya setelah dimunculkan yang namanya Play Store ya, atau Google Play Store, kemudian di BlackBerry ada AppsWord, ya, lalu kemudian Facebook harus bikin versi HP-nya. Ya. Karena memang demikian, mau berjualan online itu harus sesuai dengan teknologi. Ya. Kalau ketinggalan teknologi nanti seperti punya saya. Ketinggalan teknologi kalah dengan Friendster, kalah dengan Facebook, akhirnya mati dia. Nah, sekarang penipuan online. Penipuan online. Internet dan cyberspace yang sangat terbuka dan transparan juga membuka peluang yang sangat besar terhadap praktik penipuan dan juga kegagalan bisnis. Oleh karena itu sangat penting disadari sejak awal bahwa kalau ingin terjun dan memanfaatkan internet untuk bisnis, banyak strategi yang mesti disiapkan. Masalah kepercayaan konsumen tampaknya mendominasi kasus dan masalah yang sering dihadapi toko online. Kita tentu masih ingat kasus seorang anggota milis pengusaha muslim.com yang tertipu sebuah situs dari Batam yang menjual handphone murah. Namun kalau dilihat dari situsnya terlihat cukup meyakinkan. Foto-foto HP yang terpampang begitu memikat, begitu juga alamatnya cukup jelas tertulis. Karena ini berbasis internet, penjual dan pembeli tidak bertemu, maka banyak juga situs-situs online yang kemudian hanya dibuat untuk menipu. Nah, misalnya temannya Mas ini, Mas Heru. Tadi malam dia cerita, ada temannya beli HP Samsung S6. Samsung S6. Harganya 6.500.000, belinya online. Ketika datang barangnya isinya cuma kertas-kertas saja. Enggak ada HP-nya. Ketika dikonfirmasi, mana HP-nya? Mereka bilang, si penjualnya bilang, kami kirim utuh kok. Uangnya kemana? Uangnya ditahan oleh rekening bersama, oleh pihak ketiga. Yang saya bilang tadi, penjualnya kirim barang dulu, pembelinya kirim uang ke rekening bersama, rekber namanya. Kalau nanti barangnya sampai, uangnya dikirim ke sana. Tapi kalau barangnya ternyata tidak sampai, uangnya dikembalikan kepada pembeli. Ya. Nah, ketika ditanya, loh mana ini kok datang barangnya cuma isinya kertas saja? Mereka bilang, itu barangnya kami kirim utuh.
Nah, kemudian ada kecurigaan pada si kurirnya. Jangan-jangan kurirnya yang merobek segelnya dan mengambil HP-nya lalu disegel ulang. Ya. Lalu kemudian ketika diprotes kepada atau diajukan kepada si kurir, kenapa kok datangnya dalam keadaan isinya cuma kertas, sementara si penjual mengatakan kami kirim utuh barangnya, maka si kurirnya mengatakan siapa suruh nggak dibuka di tempat. Ya, harusnya waktu pas dia datang langsung dirobek, dibuka bukusnya di hadapan si kurirnya. Kalau ternyata memang isinya kosong, berarti kami yang bertanggung jawab. Tapi Anda tidak membuka di hadapan si kurirnya, berarti salahnya salah Anda. Luar biasa. Sudah bayar 6.500.000, 6.500.000-nya enggak kembali. Barang yang datang cuma kertas. Ketika diajukan ke kurir, kurir bilang siapa suruh enggak buka di tempat. Ya, ini berarti memang bisnis online kadang-kadang ada juga yang sifatnya menipu. Maka Anda kalau buka situs online, haruslah situs yang terpercaya, kredibel. Anda harus yakin bahwasanya Allah Maha melihat kalau Anda ternyata menipu para pelanggan. Mari kita buka-buka majalah ini. Buka di halaman 14. Di halaman 14 itu adalah contoh situs online untuk jualan sepatu. Di halaman 16 ada situs online untuk jualan gerobak. Di halaman 20 situs online untuk jualan tas dan keramik kerajinan Tasikmalaya. Di halaman 22 situs online untuk melayani pariwisata. Di halaman 24 situs online untuk jualan baju muslim. Nah, dan masih banyak yang lain. Saya jualan buku dulunya. Kemudian ada juga teman saya jualan karyanya dia sendiri, yaitu buku itu. Kemudian ada yang online jualan HP. Apa lagi ya? Orang jualan apa lagi ya? Ada yang jualan nasi. Jualan nasi kan kadang-kadang online juga. Penaling itu penjual nasi keliling. Kita kalau pesan kan harus pakai internet. Ya, atau dia mungkin di telepon kali, minimal telepon. Gojek. Ojek aja sekarang online gitu. Bayangkan. Zaman dulu mana ada orang terpikir mau ojek online. Tapi sekarang ojek bisa jadi online. Taksi online. Ya. Apa-apa nanti dia pakai internet. Nah, bahkan jualan manusia pun ada yang online. Ya kan? Jualan artis pun ada yang online katanya. Pasang foto-foto artisnya, mau pesen yang mana, ditemani di hotel yang mana. Online juga. Bisnis pelacuran pun online sekarang. Ya. Karena memang bisnis itu murah biayanya, besar untungnya. Ya. Nggak harus jaga toko, nggak harus sewa ruko. Cukup punya HP, kalau bisa ada komputer, kemudian browsing, ya, klik gitu aja. Ketik, klik. Ya. Sekarang kita akan baca teknis pembayarannya. Di halaman 68. Apa hukum bisnis online dan bagaimana cara orang membayarnya serta hukum masing-masing teknis pembayaran? Hukum bisnis online. Secara prinsip tidak ada hal yang perlu dirisaukan dalam bisnis media internet. Yang demikian itu dikarenakan internet tidak lebih dari sekedar sarana bagi terjalinnya interaksi antar penjual dan pembeli. Hanya saja metode pembayaran dan penyerahan barang yang sedikit berbeda. Dalam bisnis online, pembayaran dan penyerahan barang tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Pembayaran dan penyerahan barang dalam bisnis online ada 3 kemungkinan. Hukum asal dari jualan online mubah, boleh. Bikin situs kemudian jualan, boleh. Hukum asalnya, selama tidak ada penipuan di dalamnya. Nanti akan bisa dibedakan lagi hukumnya, halal haramnya dengan teknis pembayarannya. Yang kita perlu ketahui bahwasanya penjual dengan pembeli tidak bertemu langsung. Kemudian penjualan dan pembelian tidak akan, atau uang dan barang tidak akan terjadi bersamaan. Bapak-bapak kalau beli ke pasar, beli HP misalnya di toko HP, barang sekarang, uang sekarang.
mau makan di warung Padang, makannya sekarang, uangnya pun sekarang. Mau beli sepatu di Kelandasan, uang sekarang, sepatu sekarang. Yang namanya online tidak ada yang langsung bisa seperti itu. Yang namanya online entah uang sekarang, barang besok, atau barang sekarang, uang besok. Atau uangnya setengah, barangnya kirim dulu, setengahnya lagi dari uangnya, besoknya lagi. Ya. Tidak ada pembayaran yang bisa langsung bersamaan bertepatan dengan yang namanya barang. Ya. Sekarang bagaimana cara orang membayarnya dan bagaimana hukumnya? 1. Pembeli melakukan pembayaran tunai dan lunas. Cara pertama, uangnya dulu, barangnya nanti belakangan. Biasanya yang terjadi dalam bisnis online ialah pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran tunai alias lunas. Bisnis semacam ini dalam Islam dibenarkan dan ini dapat diklasifikasikan ke dalam akad salam. Tentunya dengan tetap memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku dalam akad salam. Kalau uangnya sekarang, barangnya dikirim sekarang tapi barangnya baru akan sampai 3 hari lagi, maka ini boleh dikarenakan ini termasuk akad salam. Di mana uang diserahkan seluruhnya, tidak ada DP-DP-an. Kalau harganya 1 juta berarti 1 jutanya sekarang, harganya 2 juta berarti 2 jutanya semuanya sekarang, kemudian barangnya belakangan. Biasanya yang seperti ini kita berlakukan kalau situsnya sudah jelas terpercaya. Ya. Paham ya? Kalau situsnya sudah jelas-jelas bisa dipercaya. Seperti misalnya situs itu adalah situs perusahaan resmi. Misalnya anggap Garuda Online. Antum beli tiketnya, uangnya transfer dulu. Nanti kasih kode bookingnya nanti print sendiri. Ya, tiket belakangan tapi uang harus sekarang. Ya. Maka yang seperti ini hukum asalnya boleh karena dia termasuk akad salam. Tapi hati-hati kalau memang kita jadi pembelinya, sebelum kita kirim uang, kita pastikan dulu situsnya memang situs terpercaya. Takutnya nanti sudah kirim duit, ternyata barangnya tidak ada. Seperti yang tadi, beli Samsung S6 di toko HP online, ternyata yang datang cuma kotak dan isinya kertas-kertas manual book saja. Ya, HP-nya nggak ada. Nah, yang kedua, penjual mengirimkan barang terlebih dahulu. Bila penjual barang rela untuk mengirimkan barang dagangannya terlebih dahulu sebelum pembeli mentransfer sedikit pun dari harga barang, maka ini adalah bisnis dengan pembayaran terhutang dan tidak diragukan bahwa bisnis semacam ini dibolehkan. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli gandum dari seorang pedagang Yahudi dengan pembayaran terhutang dan sebagai jaminannya beliau menggadaikan perisai besinya. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli dari pedagang Yahudi sejumlah bahan makanan dengan pembayaran terhutang dan sebagai jaminannya beliau menggadaikan perisainya. Riwayat Al-Bukhari. Kalau penjualnya kirim barang dulu, duitnya belakangan, maka ini pun boleh. Karena ini termasuk kategori jual beli secara terutang atau kredit. Dan jual beli kredit hukum asalnya boleh, selama tidak ada denda keterlambatan pembayaran. Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW beli makanan, yaitu beli gandum, dan karena pembayarannya terhutang, maka beliau gadaikan baju besi beliau. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli kredit itu boleh. Dan apabila orang jualan online, barangnya dia kirim sekarang, kalau nanti barang sudah sampai baru uangnya dikirimkan oleh si pembeli, maka ini termasuk jual beli terhutang atau jual beli kredit dan hukumnya boleh. Hanya saja kalau kita yang jadi penjual, maka kita hanya bisa bisnis seperti ini kalau kita percaya si pembelinya. Karena nanti khawatirnya si tokonya yang dibohongi atau dicurangi. Ya, biasanya kalau kita punya toko, kemudian yang beli adalah teman sendiri, ya, atau saudara kandung, atau keluarga, kita percaya dengannya, kita kirim barangnya, duitnya belakangan, maka ini silakan. Ya. Saya dulu jualan online, sekarang saya beli online. Ya. Di mana saya punya rekanan di Solo, ya, dia jualan sarung celana,
saya beli online. Ya. Biasanya waktu pertama kali dia belum percaya saya. Ya, dia belum percaya saya, maka dia bilang kirim dulu duitnya, baru nanti saya kirimkan barangnya. Karena si penjualnya juga temannya teman, dia bilang ini orangnya juga belajar agama, penjualnya, maka saya pun mempercayai dia. Saya kirim uang saya sekitar 8 juta waktu pas pertama kali. Saya kirim 8 juta, kemudian dia kirim barangnya. Sampai. Kali kedua saya beli lagi 12 juta, dia kirim lagi barangnya dan sampai. Belakangan saya bilang, belakang dia tahu kegiatan saya di Balikpapan dakwah, tentu dia akan mengatakan tidak mungkin saya hanya demi duit sekian juta berani mempertanggungjawabkan atau mempertaruhkan nama baik. Maka dia bilang besok-besok saya kirim barang duluan pun nggak apa-apa. Nah, belakangan ini dia kirim duluan, setelah dia kirim baru saya kirim duitnya. Nah, dan yang seperti ini boleh. Ya. Nah. Ketiga, pembeli membayar uang muka dan barang dikirim kemudian. Acap kali pembeli tidak rela melakukan pembayaran tunai dan lunas. Ia hanya membayar uang muka, dan sebaliknya penjual pun tidak rela mengirimkan barang kecuali setelah menerima uang muka. Bila kemungkinan ini yang terjadi, maka ini termasuk jual beli hutang dengan hutang, dan para ulama telah bersepakat bahwa transaksi semacam ini terlarang alias haram. Imam Ibnul Munzir menegaskan bahwa ulama telah bersepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang adalah terlarang. Imam Ibnul Qayyim berkata, jual beli al-kali bil-kali, yang artinya sesuatu yang ditunda, yaitu sesuatu yang belum diserah terimakan. Sebagaimana bila Anda memesan sesuatu dengan pembayaran tertunda, sehingga barang dan pembayarannya sama-sama terhutang. Para ulama telah bersepakat untuk melarang jual beli semacam ini. Teknis ketiga adalah pembeli kirim dulu sebagian dari uangnya, kemudian barang dikirim. Kalau barangnya sampai, baru sisa uangnya dikirim. Berarti pakai DP dulu. Misal, saya beli HP online. Harga HP-nya misalnya 5 juta. Saya kirim DP 1 juta dulu. Baru kemudian si penjual online-nya mengirimkan HP-nya. Setelah sampai, baru kemudian saya kirim 1 jutanya, 4 jutanya. Maka ini terlarang. Ya. Kenapa terlarang? Sekali lagi, di dalam toko online, pembayaran dan barang tidak akan pernah bertemu bersamaan. Tidak seperti kalau jual beli langsung. Di dalam online, jual beli antara barang dengan uang pasti dua-duanya terhutang, tertunda. Maka kalau seandainya dibayar dengan DP saja, berarti ada yang dihutang. Kemudian barang itu dikirim dalam keadaan barangnya belum tentu sampai. Dia akan sampai dalam keadaan terhutang karena dia harus ada proses pengiriman dulu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Maka ini status barangnya juga terhutang. Manakala pembelinya hutang, penjualnya juga hutang, akhirnya dua-duanya jual beli hutang lawan hutang. Dan hutang lawan hutang ini adalah termasuk dalam masalah jual bai al-kali bidikali. Jual beli utang lawan hutang. Dan para ulama bersepakat tentang haramnya jual beli utang dengan utang. Nah, teknis yang keempat, tidak ada di sini. Teknis yang keempat adalah dengan adanya rekening bersama. Rekening bersama itu adalah ada satu orang lagi yang ketiga sebagai penyedia jasa penjamin pembayaran, di mana penjual mengirimkan barang, pembeli mengirimkan uang, tapi uangnya tidak dikirim ke rekeningnya si penjual. Dia bayarkan uangnya ke rekening orang ketiga yang disebut dengan rekening bersama. Dengan teknis, kalau seandainya barangnya nanti sampai, maka uangnya dikirim ke penjualnya. Kalau ternyata barangnya tidak sampai, maka rekeningnya uangnya dikembalikan kepada pembeli. Dan yang seperti ini boleh. Menggunakan jasa rekening bersama, hukumnya boleh. Bagaimana kalau rekening bersamanya butuh biaya? Dan pasti dia akan minta biaya. Ya. Dia bilang, kan saya jagain barang-barang kalian. Kalau ternyata barangnya sudah sampai, maka saya jamin uangmu sampai. Coba bapak-bapak perhatikan. Kalau barangnya duluan, uangnya belakangan, maka uang belum tentu sampai. Bisa jadi penjual ditipu.
Kalau uangnya duluan, barangnya belakangan, barangnya belum tentu sampai. Bisa jadi pembelinya ditipu. Maka untuk menjamin hak masing-masing penjual dan pembeli, diadakanlah orang ketiga. Yaitu situs yang lain yang menawarkan rekening bersama. Sini uangnya, saya jadikan jaminan. Kalau barangnya sampai, hakmu saya kasih. Tapi kalau seandainya barangnya tidak sampai, hakmu saya kembalikan. Ya. Maka ini namanya rekening bersama, pihak ketiga. Dan pihak ketiga seperti ini, hukumnya boleh. Bagaimana kalau dia minta jasa? Ya, misalnya dia mengatakan, saya menjamin kalian berdua, maka masing-masing dari kalian saya mintain duit. Kamu 25.000, saya 25.000 misalnya. Jadi saya dapat 50.000 dari kalian. Menjamin kamu dan menjamin kamu. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Dikarenakan rekening bersama, statusnya adalah jual jasa penjaminan. Dan yang seperti ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Saya ringkaskan kajian pada pagi hari ini. Ada orang bisnis sifatnya online. Yaitu bisnis dengan menggunakan internet. Penjual dan pembeli tidak bertemu. Mereka bisa bercakap-cakap lewat internet, melalui situs, atau melalui messenger, atau melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, BlackBerry, dan yang lain-lain. Bisnis yang seperti ini biayanya sangat murah. Tak perlu sewa ruko, tak perlu sewa toko, bahkan Anda bisa jualan sambil di atas ranjang tidur-tiduran. Berbeda dengan kalau Anda harus punya rumah makan, ya, harus punya bisnis jual beli mobil, ya, di mana Anda harus sewa toko, Anda harus sewa ruko, dan Anda harus berdasi, harus mandi setiap pagi, punya karyawan ceklok sana sini, ya, di mana pendapatan tidak sebesar dibandingkan kalau seandainya Anda jualan online. Online biaya murah, pendapatan bisa besar. Ya. Cara bikin situs online ada yang berbayar, ada yang gratisan. Contoh yang bayar, misalnya Anda beli hosting di penyedia hosting, lalu Anda punya toko misalnya agus.com. Pemiliknya namanya Agus, baru kemudian dia tulis .com. Pemiliknya namanya Muflih, maka namanya muflih.com misalnya. Dan yang seperti ini umumnya lebih dipercaya. Ada yang gratisan seperti Facebook, maka nanti masuk di Facebook, bikin akun namanya Muflih. Jadi ada ada akun online penyedia barang atau jasa yang namanya Muflih dan dia ada di Facebook. Dan ini gratisan. Karena gratisan tidak mudah orang bisa percaya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian hukum bisnis online itu hukumnya mubah, boleh. Nanti bisa dihukumi dengan hukum yang lain seperti haram apabila di sana terkandung unsur penipuan, di mana situs online dibuat tapi barangnya tidak ada, hanya mengambil uang dari manusia tapi tidak mengirimkan barangnya. Kemudian bisa juga dibedakan halal haramnya dengan teknis pembayarannya. Kalau seandainya penjual kirim dulu barang, kalau barang sampai baru pembeli mengirimkan uang, maka ini boleh. Dan statusnya berarti jual beli barang dengan utang. Kalau pembelinya ngirimkan uangnya sekarang semuanya, tidak ada yang terhutang, seluruh harganya dikirimkan sekarang, lalu kemudian barangnya baru dikirim, ini namanya akad salam dan ini pun boleh. Teknis yang ketiga yaitu teknis bayar DP dulu. Sudah di DP, barang dikirim. Kalau barang sampai, baru sisanya dikirimkan. Ini haram. Dikarenakan ini jual beli utang lawan utang. Ada teknis yang keempat, yaitu melalui orang ketiga, di mana orang ketiga ini disebut dengan rekening bersama. Penjual kirim barang, pembeli kirim uang, tetapi ngirimnya ke rekening orang ketiga. Kalau barang sampai, maka uang dikirim ke penjual. Kalau barang tidak sampai, uang dikembalikan kepada pembeli. Maka yang seperti ini pun boleh, walaupun rekening bersama itu harus dibayar jasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau kita jadi reseller, kita tidak punya barang, terus gimana? Kalau nanti ada pesanan baru kita ambilkan barangnya. Kalau status kita agen, boleh. Statusnya agen, boleh. Reseller ada yang reseller agen, ada yang reseller bebas saja.
Yang reseller agen maka boleh. Misal, distributor Samsung di Jakarta. Saya punya toko online, toko HP. Kalau ada orang pesan, misalnya Samsung S4, baru saya pesan di Samsungnya. Kirimkan ke saya. Dikirim, sudah sampai ke saya, baru saya kirim ke dia, baru dia kirim uang ke saya. Setelah saya punya uangnya, baru saya kirim ke sana. Boleh. Dikarenakan itu sistem agen. Contoh yang lain misalnya Pertamina memproduksi oli. Ada toko oli online, di mana bengkel beli online ke toko online ini. Kemudian setelah ada pesanan, baru si toko online pesan ke Pertamina olinya. Maka ini boleh, karena dia sistemnya agen. Kalau dia bukan agen, maka bisa, tapi dengan cara akad salam atau dengan cara akad utang. Akad salam misalnya, sini uangnya dulu semua. Saya toko online, di sana distributor atau di sana pabriknya, di sini pembelinya. Saya bilang sini dulu uangnya. Saya terima uangnya, baru saya belikan ke pabriknya. Setelah saya belikan, pabriknya siap kirim, saya bilang kirim saja langsung ke sana. Ini juga boleh. Karena akadnya akad salam. Dan akad salam si penjual tidak harus punya barang. Di dalam akad salam penjual tidak harus punya barang. Ya. Boleh juga dengan sistem terhutang, di mana kita mengatakan mau beli apa? Beli oli. Tunggu, di mana alamatnya? Di sini. Kalau saya kirim uangnya ya. Iya. Saya beli dulu ke sana, ke Pertaminanya. Pertamina saya bilang kirimkan ke sana. Pertamina kirim langsung. Saya bayar langsung dengan uang saya. Setelah sampai, sudah. Mana uangnya? Baru saya terima uangnya. Tentu uang yang dikirim ke saya akan lebih besar daripada yang saya kirim ke Pertamina. Ini pun boleh. Nah, sudah terjawab? Nah, ada yang lain? Ulangi. Ke Pertaminanya saya utang, invoice mungkin begitu. Saya toko online, dengan Pertaminanya saya utang. Dengan sininya siapa yang bayar duluan? Pembeli langsung kirim uang ke kita. Kemudian sudah dapat uangnya, Pertaminanya kirim dulu, barangnya sudah sampai, baru saya kirim ke Pertamina. Pertaminanya kita kirim uangnya belakangan. Pertanyaannya betul ya? Pertanyaannya betul? Sama dengan yang saya maksud? Oh ya, kalau yang tadi kan sudah terjawab. Ya. Kalau seandainya pembelinya ngomong sekarang, berarti itu akad akad salam. Yang penting tidak DP. Yang penting seluruh duitnya sudah dikasih, maka ini boleh. Nah, kalau di sini utang gimana? Siapa yang mau bayar duluan? Salah satunya pasti ada yang bayar duluan. Entah saya ke sana duluan atau ini ke sini duluan. Ini ke sana duluan, baru ini kirim, itu namanya jual beli kredit atau jual beli terutang. Kalau uangnya saya terima sekarang, baru kemudian saya belikan ke sana, itu namanya akad salam. Tapi kalau sini DP, Setelah kirim, baru sini kirim sisanya, ini kirim sisanya. Berarti ini utang ke utang dengan utang. Maka ini semua terlarang. Ya. Sistem yang keempat yaitu pakai sistem rekening bersama. Apapun nanti namanya, ada yang bilang itu PayPal, ada yang bikin ini, bikin itu. Ya, di Tokopedia sepertinya begitu juga kayaknya ya. Ya, Tokopedia. Apakah itu di bawah naungan OJK atau apa? Ada yang tahu? Nah, sepertinya tidak ada. Dia situs biasa, dibangun oleh orang yang kemudian namanya lama-lama melambung dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Tapi kalau dia di bawah institusi pemerintah atau apa, saya tidak tahu. Katanya tidak ada. Ya. Dan bagaimana cara bikinnya?
bikin saja. Kalau Anda memang dipercaya oleh masyarakat, pasti akan dipakai. Ya. Kalau yang ada sekarang, ya mungkin PayPal itu. Ya. Ada yang lain? Bukalapak.com, lazada.com, ya kurang lebih seperti itu. Biasanya Pak, biasanya untuk bisa bikin seperti itu butuh biaya besar untuk iklan pertama kali. Kalau sudah iklan pertama kali, lama-lama orang kenal. Ya, misalnya antum iklannya di YouTube. Ya, orang buka video, tapi sebelum videonya muncul iklan dulu. Bla 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 bla, belilah di lazada.com misalnya. Nah, baru kemudian orang, jadi kita pertama kali keluarkan biaya iklan untuk diri kita. Nanti orang lama-lama percaya, ya, orang bisa pakai, lama-lama orang omong sana kemari, pakai itu aja. Nanti lama-lama Anda bisa dipercaya, Anda bisa punya situs nomor 3 sebagai rekening bersama. Nah. Enggak kedengaran. Kalau seandainya saya jualan online, barangnya sudah saya kirim, kemudian orangnya belinya kredit 3 kali, boleh. Itu namanya jual beli kredit. Kalau yang tadi saya kirim dulu duitnya, saya kirim dulu barangnya, setelah sampai baru dia kirim uangnya, berarti itu kredit 1 kali bayar. Kalau dia kredit 3 kali, berarti kredit 3 kali bayar. Yang seperti ini boleh dengan syarat apa tadi? Siapa yang tahu dapat mushaf Quran? Salah. Tidak apa Pak? Tidak ada kenaikan harganya. Ya, bolehlah. Ada yang saya sebutkan yang lain tadi apa? Tidak boleh ada denda keterlambatan. Dan itu berlaku di semua jual beli kredit. Anda jual beli kredit apapun, kalau ada denda keterlambatan, maka dia riba. Misalnya KPR di bank. Ya, Anda KPR di bank, beli rumah di BDI. Terus sudah ada akad dari awal, waktu Anda pertama kali mau tanda tangan, sudah ada akad di situ. Apabila ada keterlambatan pembayaran cicilan rumah, maka denda sekian persen. Maka itu akad riba. Nah, di semua jual beli, mau online mau offline, kalau dia bentuknya kredit dan ada denda keterlambatan pembayaran cicilan, maka dia statusnya riba, haram. Gimana? Ada situs? Oh. Iya, iya. Ini melanjutkan bukan soal online-nya tapi soal dendanya berarti. Kita didenda, tetapi dendanya itu atas nama sedekah. Dia bilang ini denda, memang denda, tapi dendanya bukan buat kami, buat kita sedekahkan ke fakir miskin. Itu jadi bagaimana? Itu kayak Robin Hood. Kayak Robin Hood. Bapak kenal Robin Hood enggak? Zamannya beda. Kalau Batman, tahu kan Batman? Temannya Batman itu Robin Hood. Yang dulu dikatakan Robin Hood itu seorang pahlawan anak-anak yang dia suka mencuri di rumah orang kaya, terus hasil curiannya dibagi-bagikan ke orang miskin. Itu namanya Robin Hood. Apa itu? Maling buat sedekah. Dosa atas nama kebaikan. Kalau didenda, walaupun nanti dendanya adalah untuk sedekah, maka ini riba, haram dengan dalih bersedekah. Dan tidak ada yang namanya kebaikan bisa dilakukan dengan cara memulainya dengan kejahatan dulu. Yang ada kejahatan adalah kejahatan. Ya. Riba itu jahat, riba itu haram, walaupun nanti atas nama sedekah. Ada yang lain? Apa namanya? Oh, Balikpapan Citygate.com. Situs pariwisata Balikpapan. Oh ya.
dilatih untuk bikin bisnis online. Digital launch. Ya. 90% situs online itu gagal. Maka supaya bisa berhasil ada tempat pelatihannya sama siapa namanya Pak? Setia Budi. Dia latihnya dengan gratis. Nah, tapi nanti kalau ada keuntungan dari situsnya bayar juga. Enggak. Gratis. Nah. Siapa yang mau bisnis online? Nah, setelah ini kejar orangnya. Ya. Langsung saja. Minta membuat online apa? Yang pariwisata tadi sudah ada? Ya. Medan. Kalau bisa Balikpapan. Ya. Nanti pariwisatanya semua kajian, BDI, Nasai, Namiroh gitu. Nah, ada yang lain habis? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.